Pertempuran Zul Usyairah bawa kafilah Quraisy berhasil lolos dari sergapan Nabi saat kepergian mereka dari Makkah menuju kawasan Syam. Dan tatkala telah dekat waktu kepulangannya dari Syam menuju Makkah, Rasulullah mengutus Talhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Said ke arah utara untuk memantau perkembangan beritanya. Keduanya pun sampai ke daerah Haura dan tinggal di sana hingga akhirnya kafilah yang dipimpin Abu Sufyan melintasi tempat mereka berdua. Keduanya langsung bergegas kembali ke Madinah dan memberitahukan kepada Rasulullah perihal kafilah tersebut. Kafilah tersebut membawa harta yang melimpah milik penduduk Makkah, 1.000 ekor unta yang syarat dengan muatan bernilai lebih kurang 50.000 dinar emas. Kafilah ini hanya dikawal sekitar 40 orang laki-laki. Hal itu merupakan kesempatan emas bagi kaum muslimin untuk melancarkan pukulan telak terhadap perekonomian penduduk Makkah. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan pengumuman kepada kaum muslimin. Beliau berkata, ini adalah kafilah Quraisy yang membawa harta benda mereka, maka keluarlah menyongsongnya. Semoga saja Allah menjadikannya harta rampasan bagi kalian. Dalam hal ini, beliau tidak memberikan perintah tegas kepada siapapun untuk ikut serta. Akan tetapi menyerahkan pilihan kepada keinginan mutlak mereka karena beliau sendiri tidak mengira akan terjadi benturan dengan tentara Makkah sebagai ganti benturan dengan kafilah, yakni bentrokan yang sengit di Badar. Oleh karena itu pula lah banyak di antara para sahabat yang tinggal di Madinah dan tidak ikut berperang karena mengira kepergian Rasulullah kali ini tidak ubahnya seperti apa yang biasa mereka alami pada beberapa pertempuran terdahulu. Karena itu beliau tidak mengingkari siapapun yang tidak ikut serta di dalam pertempuran ini. Rasulullah bersiap-siap untuk bertolak sementara ikut serta bersama beliau sebanyak 313 orang laki-laki. 82 orang diantaranya dari kalangan Muhajirin dan 61 orang dari suku Aus serta 170 orang dari suku Khazraj. Mereka tidak menggalang kekuatan besar untuk keberangkatan ini dan juga tidak mengambil persiapan yang matang sehingga mereka tidak memiliki selain 1 atau 2 ekor kuda. 1 kuda ditunggangi oleh Az-Zubair bin Al-Awwam dan 1 lagi oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Mereka juga hanya memiliki 70 ekor unta yang masing-masing unta ditunggangi oleh 2 hingga 3 orang secara bergantian. Sementara Rasulullah sendiri beserta Ali dan Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi menunggang seekor unta secara bergantian. Kali ini Rasulullah mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai penguasa sementara di Madinah sekaligus sebagai imam salat. Namun tatkala sampai di Rauha, beliau memulangkan Abu Lubabah bin Abdul Munsir dan mengangkatnya sebagai penguasa sementara di Madinah. Panji komando umum kali ini diserahkan kepada Mus'ab bin Umair Al-Qurasyi Al-Abdari dan ia berwarna putih. Selanjutnya membagi pasukannya menjadi 2 batalion. Pertama, batalion Al-Muhajirin, benderanya diserahkan kepada Talib, bendera ini dinamai dengan Ukab. Kedua, batalion Ansor, benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Muadz di mana kedua bendera tersebut berwarna hitam. Untuk sayap kanan pasukan, beliau mempercayakan komandonya kepada Az-Zubair bin Al-Awwam sedangkan sayap kiri dipercayakan kepada Al-Miqdad bin Amr karena hanya kedua orang ini saja yang mengendarai kuda di pasukan kaum muslimin. Adapun pasukan garis belakang diserahkan kepada Qais bin Abi Sa'sa'ah, sedangkan komando umum tetap dipegang oleh beliau selaku panglima tertinggi di dalam pasukan. Rasulullah pun bergerak bersama pasukan yang tidak memiliki persiapan ini. Lalu keluar dari arah celah Madinah dan berlalu melewati jalan utama yang mengarah ke Makkah hingga akhirnya sampai ke sumur Ar-Rauha. Dan tatkala berangkat dari sana, beliau memposisikan jalan menuju Makkah di sebelah kirinya dan berbelok ke arah kanan yang menuju An-Nasiyah dengan tujuan Badar. Lalu beliau menelusuri pinggirannya hingga memotong jalan sepanjang lembah yang diberi nama Rahkan. Lembah ini terletak antara An-Nasiyah dan jalan sempit di kawasan Ash-Shafrah. Kemudian melewati jalan sempit tersebut dan dari situ mengarah ke dekat kawasan Ash-Shafrah. Di sana beliau mengutus Basbas bin Amr al-Juhani dan Adi bin Abi Az-Zakba al-Juhani ke Badar guna memata-matai kabar kafilah Quraisy. Adapun berita tentang kafilah Quraisy, Abu Sufyan yang bertindak sebagai penanggung jawabnya bergerak ekstra hati-hati dan penuh kewaspadaan sebab dia mengetahui dengan pasti bahwa jalan menuju Makkah amat rawan. Karenanya dia selalu mencari-cari berita dan bertanya kepada setiap para pengendara yang dia temui. Tak berapa lama dia mendapatkan informasi bahwa Muhammad sudah memobilisasi para sahabatnya untuk mencegat kafilah. Ketika itu Abu Sufyan menyewa Damdam bin Amr al-Ghifari untuk pergi ke Makkah guna menyeru orang-orang Quraisy agar mereka menyusul kafilahnya sehingga dapat mencegahnya agar tidak jatuh ke tangan Muhammad dan lalu di Makkah. Maka dia pun berteriak dari perut lembah dengan berdiri di atas untanya sementara dia sengaja membuat kondisi untanya dengan hidung terpotong.
Posisi kantong celananya aut-autan serta bajunya tercabik-cabik seraya berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, kafilah, kafilah, harta-harta kalian yang bersama Abu Sufyan telah dicegat oleh Muhammad bersama para sahabatnya. Aku rasa kalian tidak akan mampu menyelamatkannya. Kirimkan bantuan, kirimkan bantuan." Mendengar hal itu, orang-orang bergegas secepatnya seraya berkata, apakah Muhammad dan para sahabatnya mengira kafilah itu sama seperti kafilah Ibnu Al-Hadrami? Sama sekali tidak, demi Allah. Sungguh dia akan tahu bahwa bukan demikian halnya.